Kita ke sorotan lain, Saudara. Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya soal temuan tindak pidana yang dilakukan oleh founder Malaka sekaligus influencer Ferry Irwandi ke Polda Metro Jaya. Dan Sat Siber TNI tak menjelaskan secara rinci soal dugaan tindak pidana apa yang dilakukan Ferry. Menyebut hal itu jadi domain penyidik. Brigjen Juwinta juga menyebut sudah menghubungi Ferry Irwandi namun tak ada respon. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Sementara itu, Saudara, influencer sekaligus CEO Malaka, Ferry Irwandi bilang belum mengetahui apapun soal klaim dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan general saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya, Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Sorotan lain, Saudara, longsor terjadi di area operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia pada Senin malam. Akibatnya sejumlah karyawan dilaporkan terjebak. Longsor terjadi di underground atau area operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia pada Senin malam sekitar pukul 20. Longsor berupa semburan lumpur basah terjadi di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Informasi yang dihimpun, longsor ini menyebabkan 7 karyawan terjebak di dalam underground sehingga tim UGMR Freeport masih berupaya melakukan proses evakuasi. Selain itu, tim Freeport juga berupaya mengevakuasi karyawan lainnya dari underground dan operasional dihentikan sementara. Hingga siang ini, Saudara, PT Freeport Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden ini. Kita bergeser ke informasi lain, Saudara. Lebih dari 5.000 orang ditangkap selama masa unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Agustus lalu. 583 orang kini masih menjalani proses hukum. Kapolri menyebut akan bekerja sama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan demo akhir Agustus lalu. Dan kini Polri masih melengkapi sejumlah fakta. 44 yang diamankan, 4.800 diantara sudah dipulangkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini sedang dalam proses. Lebih dari 5.000 orang ditangkap selama masa unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Agustus lalu. 583 orang kini masih menjalani proses hukum. Di antara mereka yang ditangkap merupakan anak-anak. Polisi tengah mendalami akhirnya dilanjutkan ke pengadilan. Polisi kini juga masih mencari aktor intelektual yang berada di balik kerusuhan di beberapa daerah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut akan bekerjasama dengan TNI dan BIN untuk mengungkap dalang kerusuhan demo akhir Agustus lalu. Kini Polri masih melengkapi sejumlah fakta. Kami memiliki tugas untuk kemudian mendalami peristiwa yang terjadi. Mulai dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tentunya akan kita terus lengkapi. Kami bekerja sama nanti tentunya dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN dan seluruh elemen. Kompolnas juga mengawasi pengambilan CCTV oleh Barreskrim Polri di lokasi pengemudi ojek daring Avan Kurniawan tewas. Pengawasan guna memastikan proses pengambilan CCTV berlangsung secara resmi. Pengambilan CCTV ini juga bisa menjadi bukti untuk melanjutkan proses hukum ke ranah pidana.
ini untuk proses pembuktian dalam rangka tindak pidana. Jadi kami perjelas lagi, ini proses tindak pidana. Jadi kasus tersebut lanjut ke pidana. Jadi tidak berhenti di etik untuk dua-duanya. Pemerintah memastikan Polri akan melanjutkan kasus penabrakan pengemudi ojol Ahmad Kurniawan ke ranah pidana. Menko Kumham Impas, Yusril Iza Mahendra menyebut 2 dari 7 anggota BRIMOB yang telah dijatuhi putusan etik akan menjalani proses hukum pidana. Hari ini dari rapat ini sudah diterima satu laporan dari kepolisian bahwa terhadap 2 orang yang profesional itu akan dilanjutkan ke persidangan di peradilan umum, akan didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kerusuhan, rumah ex-anggota DPR fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, dijarah. 32 barang yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni dikembalikan. Puluhan barang itu diterima di Mapolres Metro Jakarta Utara dan sudah diserahkan ke perwakilan keluarga. Polisi bilang, keluarga Ahmad Sahroni tidak akan memproses hukum warga yang mengembalikan barang miliknya. Senada dengan Sahroni, politisi PAN Uya Kuya mengaku memaafkan tindakan yang dilakukan pelaku dan tidak akan melanjutkan proses hukum pada pelaku.